Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bintit. Kali ini Bintitnya spesial Ramadan. Jadi kita akan bincang-bincang kembali bersama Dr. Anissa Karismawati dan pemateri kita yaitu Ustazah Farida, yang kali ini akan membahas terkait topik Bintit kita yang ketiga, yaitu perawatan kecantikan dipandang secara Islam. Nah, jadi di sini Ustazah Farida akan membahas tuntas terkait perawatan kecantikan yang diperbolehkan dalam Islam dan juga terkait dalam dunia kedokteran. Nah, langsung aja nih, jadi kita dari segi kedokterannya dulu. Bagaimana sih perawatan kecantikan yang dipandang secara kedokteran, Dok? Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kesempatannya kali ini. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di Bintit edisi spesial Ramadan ya. Jadi selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah di bulan suci Ramadannya ini berkah ya. Terus menjadikan kita manusia yang lebih bertakwa dan dekat lagi sama Allah. Amin. Nah, terkait pertanyaan Mbak Winda, saya di sini akan membahas dari sisi medis edukatif aja ya, gitu. Jadi bagaimana perawatan kecantikan dipandang dari segi medis kedokteran. Nah, jadi sebenarnya kalau zaman dulu itu perawatan kecantikan masih dianggap hal yang nggak perlu gitu kan, nggak perlu lah gitu. Tapi sekarang seiring teknologi, seiring kemajuan zaman itu seperti sudah jadi kebutuhan. Jadi kalau dulu orang sakit itu berobat, bisa sakit biasa itu berobat adalah suatu kebutuhan, dia butuh. Nah, kalau sekarang perawatan kecantikan itu juga sama kebutuhan. Kenapa? Karena beberapa kasus yang kita dapati di dunia medis estetik kedokteran, kebanyakan yang datang ke dokter adalah mereka-mereka yang memang kebenaran punya masalah dengan estetik. Jadi kayak misalnya jerawat, terus flek, kemudian tanda-tanda penuaan ya, karena tanda penuaan itu nggak cuma sekedar keriput aja, tapi flek juga sebagian, dan kerut dan pori lebar juga merupakan bagian dari tanda-tanda penuaan. Nah, kadang itu adalah termasuk ke dalam hal yang mengganggu. Jadi sudah seperti kebutuhan untuk ya udah nih, daripada gue telat nih datang setelah sudah babak belur berantakan wajahnya baru datang ke dokter. Nah, jadi mereka lebih cenderung ke yang kita rawat dulu nih di awal, biar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah. Jadi sekarang perawatan kecantikan dari segi medis itu udah menjadi suatu kebutuhan ya. Jadi sebuah kebutuhan untuk salah satunya adalah menangani masalah atau permasalahan kulit kita gitu. Jadi nggak sekedar nggak sekedar pengen ikut-ikutan gitu, enggak, tapi memang sudah merasa butuh gitu sih. Gitu ya, dari segi medis atau kedokterannya. Sekarang kita yang dipandang secara Islam, gimana nih Ustazah Farida? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hamdan wa syukranillah Alhamdulillah, ini sebuah kehormatan luar biasa bagi saya diundang sebagai pembicara tamu di, alhamdulillah ini masih di bulan berkah ya, sudah memasuki 10 hari yang kedua. Insya Allah hari ini 11 Ramadan. Masya Allah, sebuah konten yang luar biasa di hari yang penuh berkah ini. Ada sebuah ide untuk menyampaikan bagaimana sih perawatan kecantikan dalam sudut pandang Islam. Karena memang tadi kalau disampaikan oleh dokter, ternyata perawatan kecantikan ini sebuah kebutuhan gitu ya. Nah, kalau kita pandang dari Islam, bagaimana tinjauan syariahnya? Penting nggak sih? Ya tadi bagaimana ada yang kerutan, ada yang jerawat, ada yang flek, macam-macam permasalahan dalam dunia kecantikan. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang Islam, insya Allah nanti di sini saya, karena ini konsepnya bincang-bincang ya, kita sharing ya. Bukan berarti saya yang paling mengetahui semuanya, tapi ini adalah hasil saya mengkaji gitu ya, pemahaman yang saya dapatkan.
Jadi kalau dari sudut pandang Islam penting nggak sih kayak skincare gitu ya dok ya? Skincare harian. Skincare harian kayak pakai krim siang, krim malam, kemudian toner dan seterusnya itu ya. Jadi penting nggak sih dalam Islam? Ternyata kalau kita melihat gitu ya, ada kita memahami bahwasanya ada dalil yang mengatakan bahwasanya innallaha yuhibbul jamil gitu ya, yuhibbul jamal gitu ya. Sesungguhnya Allah itu mencintai gitu ya, maha indah dan mencintai keindahan. Nah itu ada dalilnya bahwasanya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi kalau kita memakai, kalau skincare ini beda ya dengan kosmetik ya dok ya. Saya sering baca kontennya dokter Anissa Karismawati ini. Kalau skincare itu kan tujuannya apa? Untuk merawat gitu ya, supaya menjaga lebih sehat, lebih fresh gitu ya. Jadi kalau dia tujuannya untuk merawat dirinya seorang wanita gitu ya, maka ini bisa bernilai ibadah karena adanya tadi. Sesungguhnya innallahu jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Nah, kemudian di dalil yang lain juga dikatakan bahwasanya innallaha a'malu binniyat walikulli imri'in nawa gitu ya. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan kita akan dibalas sesuai dengan niatnya tadi. Jadi kalau kita mau merawat kecantikan tadi niatnya misalnya untuk supaya orang tidak risih pada kita. Nah kadang kan ada orang yang ketika bertemu seseorang dia risih duluan. Mungkin berjarak berapa radius sudah ada wanginya kurang sedap dan seterusnya. Nah ini juga ada perintahnya di dalam Islam bahwasanya kita diperintahkan untuk merawat gitu ya, merawat, kemudian membersihkan diri, menghilangkan apa-apa yang memang diperbolehkan dalam Islam tadi. Nanti ada pembahasan khususnya ya. Apalagi zaman sekarang ya, Ustazah, jerawatan sedikit dijulitin ya. Ya jadi memang ya ternyata gitu ya, kalau dilihat aja gitu ya, nanti ada tujuannya untuk apa gitu ya. Ternyata tujuannya untuk dia ingin dicintai Allah, karena tadi Allah itu indah dan mencintai keindahan. Atau nanti ada perintah untuk suami ya, untuk menyenangkan suami. Ternyata itu juga kalau tujuannya tadi walikulli imri'in nawa gitu, kita akan dinilai oleh Allah itu sesuai dengan apa yang kita niatkan, dibalas oleh Allah, maka itu akan bernilai kebaikan-kebaikan gitu ya. Jadi kembalikan lagi gitu ya, ternyata ada gitu ya memang yang memerintahkan kita untuk gitu ya merawat kecantikan dengan tujuan sesuai dengan tujuan yang memang Allah ridhoi. Jadi kalau untuk pacar nggak boleh ya yuk. Oke. Tadi terkait yang merawat diri ya, untuk tadi sudah disinggung-singgung terkait suami ya. Terus hukumnya apakah memang diwajibkan kita melakukan perawatan kecantikan untuk suami? Gimana pandangannya Ustaz? Langsung saya ya, langsung Ustaz. Oke gitu. Jadi kalau tadi dikatakan ada dalilnya bahwasanya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nah ternyata ada dalil-dalil yang lain yang ketika kita niatkan itu untuk mencintai untuk menyenangkan suami. Nah pernah Rasulullah gitu ya ditanya gitu ya oleh seorang sahabat. Rasulullah SAW. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ayu nisa'i khairun, siapa wanita yang paling baik gitu ya. Jadi grade-nya nih siapa wanita yang paling baik. Qala nazi, kemudian Rasulullah SAW bersabda, tasurruhu iza nazara, ketika dia dipandang suaminya dia menyenangkan. Nah ini pembahasan yang ternyata ini perintah, jadi tidak boleh buri ya depan suami kan. Ketika dipandang oleh suaminya dia menyenangkan. Jadi kalau dalam pembahasan gitu ya, pembahasan tentang hadis ini dikatakan di dalamnya adalah dia tidak boleh masam di depan suaminya, dia harus ceria, tidak boleh cemberut. Termasuk di dalamnya adalah dia terawat gitu ya, terawat gitu. Berarti walaupun dasteran harus wangi. Iya benar gitu ya. Tetap harus dandan di rumah. Benar. Dan ternyata itu perintah yang memang tadi dalam hadis itu dikatakan wanita yang paling baik loh. Gitu ya, wanita yang paling baik itu adalah ketika dipandang suami dia menyenangkan gitu ya. Dalam artian ya salah satunya kita merawat diri misalnya kasus saya gitu ya. Saya melakukan perawatan diri, saya punya permasalahan, mungkin dokter paham gitu ya. Oh saya punya
minyak berlebih, dia bisa memicu banyak jerawat. Dan ketika suami saya melihat, oh mukanya jerawatan ini lagi ini, kebetulan saya juga ibaratnya resiko pekerjaan saya banyak outdoor, jadi bisa memicu jerawat flat gitu ya. Kalau tidak dirawat ya bisa membahayakan wajah, dan itu tidak bisa menyenangkan suami gitu ya. Nah, ternyata ini adalah sebuah perintah yang katanya untuk menyenangkan suami itu adalah dikatakan wanita yang paling baik. Kemudian lanjutan hadisnya itu kan, watuti'i iza amara, ketika dia diperintah dia taat. Kemudian wala tukhalifu fima yakrahu fi amariha wa maliha gitu. Dan dia tidak pernah menyelisihi perkara-perkara yang dibencinya baik dalam dirinya maupun hartanya. Jadi 3 hal ini gitu ya dikategorikan oleh Allah sebagaimana gitu ya orang-orang yang dikatakan kriteria wanita baik itu seperti apa. Salah satunya yang paling digarisbawahi adalah memang ketika dipandang suaminya menyenangkan gitu ya. Jadi penting gitu ya kalau dikatakan apakah skincare itu penting ya. Kalau kita ingin niatnya tadi kan ada kan innamal a'malu niatnya untuk menyenangkan suami. Oh ternyata ketika kita niatkan itu untuk menyenangkan suami kita, maka itu akan bernilai ibadah. Nah kemudian ada lagi perintah ketika bagaimana sih memilih seorang wanita gitu ya. Nah ternyata ada dalilnya kan. Ketika memilih seseorang wanita dikatakan tungkahu imra'atu arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Mungkin ini biasa kita dengar kan. Di dalamnya ada di dalamnya adalah limaliha gitu ya, karena hartanya. Kemudian wahasabiha karena keturunannya. Nah di dalamnya ada wajah maliha gitu ya, wajah maliha kecantikannya. Kemudian yang terakhir ada wadiniha gitu ya, walidiniha karena agamanya. Walaupun dari semuanya itu yang paling penting ada agama. Tapi tidak bisa kita pungkiri ada kaidah syara ketika melihat seorang wanita tadi itu dilihat dari kecantikannya. Boleh misalnya laki-laki nih, ini jomblo villa semua ini ya. Ya. Itu kan nikah ya. Misalnya ada yang jomblo villa gitu ya, ketika dia belum menikah dia cuek-cuek dengan fisiknya, tapi ternyata dalam kaidah syara seorang laki-laki itu boleh gitu ya, boleh. Berarti ya salah ya Ustazah kalau laki-laki milih wanita ya cantik, iya. Cantiknya karena kalau dalam kitab gitu ya Nizam Ijtima yang saya baca gitu ya di bab nazaratul imraati gitu ya, ketika memandang seorang perempuan maka boleh di dalamnya itu seorang laki-laki itu tidak gudur basor ya kan. Kalau seharusnya kan wala yubdina zinatahunna gitu ya, wala ilaman zarobinna gitu ya. Dalam An-Nur ayat 31 kan dikatakan tidak boleh melihatkan sesuatu yang biasa tampak padanya kecuali muka dan telapak tangan. Kan itu auratnya wanita ya, muka dan telapak tangan. Bagaimana dengan orang yang punya nazar? Ini punya nazar ya, punya nazar saya mau menikahi si dia, gitu. Maka di situ dia boleh melihat gitu ya, melihat di luar yang biasa tampak padanya. Bertanya misalnya sama siapa, atau melihat tiba-tiba dia mau ngintip, melihat dengan jelas, melihat fisiknya seperti apa, itu boleh. Nah, jadi karena apa? Karena dengan nazar itu ya, bukan karena ingin yang lain-lain, tapi karena ingin menikahi seorang perempuan tadi. Gitu. Jadi dari hal ini gitu ya, kalau tadi dari hal ketika wanita ingin dinikahi itu karena 4 hal tadi, tapi lebih tinggi diantaranya adalah memang karena agamanya. Tetapi tidak bisa kita pungkiri gitu ya, kecantikan juga bagian dari kaidah syara gitu ya, kaidah syara yang dibolehkan seorang laki-laki untuk menimbang-nimbang untuk menikahi seorang wanita. Jadi ya butuh dirawat juga. Jadi jomblo-jomblo gitu ya, ketika sebelum menikah ya, sebelum dilirik sama yang lain, memang harus merawat diri juga gitu ya sebelum nanti dinikahi oleh seorang laki-laki. Alhamdulillah nggak udah dirawat. Jadi gimana? Jadi kamu nggak salah pilih kan, tetangga? Mudah-mudahan saya nggak salah pilih ya. Kemudian lanjut. Ya lanjut. Jadi sangat jelas ya, jadi penting untuk seorang perempuan untuk merawat diri. Terus gimana nih dari kita kembali lagi ke sudut pandang medis ya, kedokteran, tentang perawatan kecantikan yang diperbolehkan dan juga tidak diperbolehkan, dok, karena banyak banget kan perawatan kecantikan. Jadi kalau memang di dunia perkecantikan ya,
itu terutama yang dipegang sama medis itu banyak sekali tren-tren, jadi berkembang terus, cepat perkembangannya, jadi memang benar-benar cepat. Jadi secara dari segi medis, gimana ya? Apa tadi katanya? Yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kalau dari segi medis sebenarnya intinya cuma satu, selama itu ada evidence base-nya atau ada dasar teorinya, dasar ilmiahnya, entah itu apapun itu, asal semuanya tersistematik dan pokoknya ada dasar ilmiah, dasar pembelajaran, dasar ilmunya semuanya dan sudah pernah diteliti, itu boleh dilakukan. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah yang tidak memiliki evidence base, artinya tidak punya dasar medis atau tidak punya dasar ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena next time kalau suatu saat ada kejadian yang misal kesalahan medis itu, kalau tidak punya evidence base kita nggak bisa mempertanggungjawabkan itu. Kayak sekarang misalnya yang lagi marak kan filler payudara ya, filler payudara. Nah itu secara evidence base atau secara keilmuan medis itu sebenarnya belum ada. Filler digunakan untuk di payudara. Tapi kalau filler digunakan untuk misal filler itu kan sebenarnya fill, jadi mengisi, untuk mengisi ruang-ruang kosong. Jadi misalnya di cekungan mata, terus cekungan garis senyum, itu ada evidence base-nya, jadi ada dasar ilmunya, itu secara medis diperbolehkan. Nah, gitu. Cuman kalau memang ada beberapa yang kalau dari segi medis memang ada yang tidak diperbolehkan. Jadi terkadang gini loh, oknum-oknum nakal itu yang tidak ada dasar ilmunya itu jadi dibuat ada gitu loh. Gitu. Jadi kayak filler itu kan, filler payudara itu kan sebenarnya tadinya nggak ada ya, nggak ada di secara ilmu dokter itu belum ada dasar ilmunya, tapi permintaan. Karena dia menganggapnya bahwa filler itu bisa mengisi semua ruangan, ya udah diisilah di payudara. Padahal secara keilmuan medis itu nggak ada. Jadi kayak sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Nah, seperti itu. Jadi kayak begitu tuh tidak boleh, tidak diperbolehkan karena memang tidak ada dasar ilmunya. Kenapa? Karena nanti ketika terjadi sesuatu, misal filler payudara bisa mencetuskan kanker, dia bisa menyumbat saluran saluran keluarnya ASI, kayak begitu dia bisa menjadi infeksi, kanker, yang lain-lain. Nah, siapa yang mau dimintain pertanggungjawaban karena memang dasar ilmunya tidak ada. Jadi begitu. Jadi memang sebenarnya semuanya itu diperbolehkan asal ada dasar ilmunya. Yang tidak boleh adalah yang memaksakan untuk tidak boleh dibolehkan atau memaksakan untuk menjadi ada kan. Itu sih. Gitu. Jadi itu dari segi kedokterannya. Jadi kita beralih ke sudut pandang secara Islam yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, kalau tadi Dokter Anissa menjelaskan bahwasanya kebutuhan sekarang kan semakin berkembang. Kemudian banyak sekali sekarang muncul krim-krim atau mungkin muncul perawatan yang semakin beragam ya dok. Kalau kita melihat krim yang sampai ada yang bermerkuri, ada yang macam-macam gitu ya, keluhan-keluhan pasien gitu ya. Sebenarnya boleh nggak ini jadi, mungkin dokter juga sering dapat WhatsApp kah atau personal messenger, bagaimana saya mau pengen begini, itu kan dilematis ya, karena memang ternyata kalau kita sendiri kan kita kan terikat dalam hukum syara ya, kalau sebagai seorang muslim. Boleh nggak ya saya melakukan ini? Sama juga saya selaku pasien, misalnya kita selaku pasien mengatakan boleh nggak ya kalau saya melakukan aktivitas ini untuk wajah saya sebagai perawatan wajah. Nah, ternyata dalam Islam kalau dikatakan, kalau tadi kita berbicara tentang yang halal-halal, nah ternyata dalam kaidah syariah gitu ya, sebenarnya segala sesuatu itu adalah mubah, gitu ya. Semuanya mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi semua makanan yang mau kita asupin itu sebenarnya mubah untuk dimakan, kecuali ada yang memang diharamkan untuk dimakan. Ya sama juga dalam hal perawatan wajah gitu ya, semua hal itu adalah mubah kecuali ada yang dalil yang mengharamkannya.
Nah, ketika kita melihat gitu ya, bahwasanya tadi gitu ya, ada yang filler payudara, filler wajah, kemudian ada macam-macam istilah ya, kalau saya searching itu botox lah, tanam benang lah, dan seterusnya. Nah, ini kan menjadi sebuah polemik di masyarakat karena banyak sekali yang sudah mulai tertarik di sisi itu, dan ini di dunia yang sekuleristik saat ini banyak klinik kecantikan yang juga minat untuk mengerjakan itu karena memang dari sisi mungkin materialistiknya lah gitu ya, ibaratnya sangat menguntungkan. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang Islam harus ditinjau dulu gitu ya. Pertama dari sisi bahan. Nah, apa sih kandungan-kandungan yang ada di dalam bahan? Kalau di dalamnya, misalnya dalam skincare aja, itu ada kandungan-kandungan yang itu mengandung hal-hal yang najis gitu ya. Misalnya dok, kalau saya kemarin membaca apa saja sih kandungan yang dalam krim, oh ternyata ada AHA yang pakai babi ya, kemudian ada gliserin ya dok ya, kolagen. Nah benar, alkohol kan nggak boleh ya. Nah alkohol, kemudian kolagen yang ternyata ada kandungan babinya. Saya cari tahu kan apa saja, ternyata itu ada yang bisa pakai kandungan yang najis tadi, ada juga sisi nabatinya gitu ya. Nah, kalau kita melihat gitu ya, perhatikan kembali produk kita gitu ya, produk skincare yang kita punya. Kalau sudah itu kita curigai gitu ya, karena memang ada dalil, ada sesuatu yang ketika halal jelas halal, ketika haram jelas haram. Tapi ada di tengah, subhat namanya, samar. Ini yang banyak tidak diketahui orang. Nah, sesuatu yang subhat ini kalau dikatakan dalam sebuah hadis gitu ya, ketika kita meninggalkannya maka itu akan menyelamatkan agama dan kehormatan kita. Tapi kalau kita melakukannya bisa terjun kepada keharuman. Nah, kan hati-hati nih. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa tahu ya skincare kita aman atau enggak, halal atau tidak? Maka harus cari tahu ilmunya, cari tahu siapa terapisnya. Nah, itu penting karena kita nggak boleh asal-asal aja. Karena kita juga terikat dengan hukum syara gitu ya. Akan ini dihisab oleh Allah apa yang kita lakukan. Nah, dari skincare aja ternyata mengandung merkuri, yang merkuri ternyata itu membahayakan. Itu ada dalilnya juga, tidak boleh memakai sesuatu yang membahayakan bagi tubuh manusia. Nah, itu dari sisi bahannya. Nah, yang kedua adalah dari sisi tata cara. Kalau kaidah ihsanul amal itu dikatakan sebuah perbuatan itu tergantung pada niat dan cara. Nah, kalau dari sisi teman-teman yang di medis juga macam-macam kan. Ada yang misalnya dia melakukan aktivitas di klinik kecantikannya dengan filler, tanam benang. Nah, ternyata gitu ya, aktivitas-aktivitas yang seperti tadi, kalau tinjauan syariahnya, ketika dia melakukan tanpa merubah wajah, itu sah-sah saja. Misalnya facial, gitu kan, facial itu nggak ngapa-ngapain kan, cuma membersihkan, merawat, nggak diapa-apain, ya itu sah-sah saja. Tapi kalau sudah dikatakan, kalau dalam sebuah hadis itu dia aktivitas la'anallahu imra'atan, jadi Allah akan melaknat seorang wanita yang mentato, mencukur alis gitu ya, kemudian menyambung rambut gitu ya, yang semua aktivitas itu adalah mukharibatil khulqi gitu ya, dia merubah ciptaan Allah. Nah, ini harus dicari tahu dulu, fillernya itu merubah ciptaan Allah nggak? Tanam benang tadi itu aktivitas merubah ciptaan Allah. Padahal di dalam dalil tadi, ketika dia melakukan aktivitas itu untuk merubah ciptaan Allah, maka itu jatuhnya kepada keharuman. Nah, jadi niatnya tadi itu menyenangkan suami, misalnya niatnya baik gitu ya. Tapi ternyata secara syara, kaidah syara ternyata itu sebuah keharuman gitu ya, dan caranya punya niat kedua berarti ya, ternyata caranya tidak diperbolehkan gitu ya. Niatnya baik tapi caranya salah, itu nggak boleh juga. Nah, kemudian juga dalam kaidah syara juga perlu diperhatikan gitu ya, tidak boleh ada namanya mubazir. Nah, kadang dok ya, ibaratnya sudah ngambil di dokter Anissa, krim siangnya A, krim malamnya B, tonernya C, ininya dari Korea, ininya dari Jepang, semuanya dipakai. Nah, itu dalam sabar, gitu ya, pinginnya glowing banget gitu ya, sampai mungkin dokter mungkin sering, ini wajah fisik aslinya sebenarnya wajahnya sama matang. Jadi kan gini loh bos, pasien itu tidak melihat kemampuan diri bahwa kita ini orang Indonesia, kita ini ada di jenis kulitnya pitch Patricknya 4 dan 5. Kita tidak akan mungkin bisa ke pitch Patrick 2 atau 3 seperti orang Korea. Jadi kadang pasien terlalu berekspektasi tinggi untuk menjadi seperti orang Korea, glowingnya seperti orang Korea. Jadi
apapun usaha dilakukan lebih ke ambisiusnya, lebih ke putih lah, jadi kayak begitu. Seolah-olah putih itu adalah permasalahan wanita yang harus dikelirkan gitu ya. Wajah dari Allah begitu. Nah ini bisa jatuhnya ke berlebihan tadi, berlebih-lebihan. Jadi kalau tadi grade-nya sekian, dia mau meningkatkan lagi sampai belum sampai putih banget, sampai kepleset dan seterusnya gitu ya. Itu bisa jatuhnya ke berlebihan tadi, dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi tidak bersyukur. Bersyukur. Yang pertama kan bisa mengubah dari fisik aslinya, boleh membersihkan, boleh. Tidak berjerawat, tidak kusam, tidak flek, gitu ya, mencerahkan boleh. Tapi kalau sudah dia merubah fisik, kemudian merubah ciptaan Allah, itu tidak boleh. Kemudian yang tadi berlebih-lebihan sampai kepada arah mubazir, itu juga tidak diperbolehkan. Terus cara mendapatkannya juga itu juga dinilai, apakah dia dari mencuri atau enggak. Kemudian selanjutnya adalah ketika dia ingin pamer. Nah ini kan niat lagi nih. Misalnya kalau tadi kita memahami bahwasanya aurat wanita itu muka dan telapak tangan. Kayaknya ini rambutku udah habis di blow nih, udah lurus. Ya aku menampakkan di luar rumah saya. Atau mungkin dada misalnya dada saya kayaknya udah putih nih putih gitu ya, karena saya sudah habis perawatan di klinik mana misalnya gitu. Dia mau pamerkan gitu ke orang lain demi untuk mendapat citra apa gitu ya. Kemudian dia melalaikan perintah Allah tadi, yubnina zinatahunna ila man zahara minha gitu ya, menampakkan auratnya di luar dari yang mana yang bisa dilihat, muka dan telapak tangan, maka itu menjadi jatuhnya adalah sebuah keharaman. Jadi hati-hati, digarisbawahi. Kita mau melakukan aktivitas merawat diri, sah-sah saja boleh, tapi dilihat lagi apa yang dilakukan, kandungannya apa, niatnya apa, gitu ya. Kalau niatnya tadi karena Allah, niatnya karena menyenangkan suami, kemudian dilakukan juga dengan di-list gitu ya, bahan-bahannya juga aman, kemudian juga tidak ada aktivitas yang berubah fisik, maka insya Allah itu diperbolehkan dalam Islam. Nah saya mau tanya nih Ustazah, jujur nih saya sebagai dokter itu galau tingkat dewa. Iya, gimana? Banyak banget pasien yang dokter nggak ngerjain filler, dokter nggak ngerjain botox, dokter nggak ngerjain benang. Kalau saya memang kebetulan memang dari suami memang tidak memberi izin ya untuk ke arah sana, karena prinsip kami ketika kita ragu lebih baik kita tinggalkan. Karena memang yang saya tahu, makanya saya nggak terlalu mendalami tentang filler atau botox ataupun benang, karena memang trennya adalah kebanyakan adalah mengubah ya gitu. Nah makanya saya tidak terlalu mendalami itu tekniknya seperti apa. Jujur saya nggak tahu sama sekali, malah buta lah. Walaupun saya dokter saya buta karena memang saya tidak ada niat ke sana. Nah, yang saya tahu memang beberapa bahan seperti botox itu memang sebagian besar memang bisa dikatakan 95% kulturnya dari animal, dari binatang. Jadi yang kulturnya dari tumbuhan itu hanya sekian persen. Nah, secara efektivitas memang lebih optimal yang animal gitu dibandingkan yang tumbuhan gitu. Nah seperti itu. Jadi memang dari segi bahannya sudah salah ya. Nah tapi kalau kita dari segi pengerjaan, misal ada pasien dengan senyum yang tidak simetris, terus kita botox di sisi yang satunya supaya simetris, misalnya kayak begitu. Nah terus lagi kayak misalnya filler itu sebenarnya sama seperti benang, insya Allah kandungannya adalah halal, karena kan kalau filler dari sintesis dari hyaluronic acid, karena tubuh kita sendiri kan punya hyaluronic acid. Nah kalau benang itu kebanyakan dari ikan ya, gitu. Cuman ya itu tadi kebanyakan benang adalah digunakan untuk sebagian besar memang untuk merubah ya, jadi kayak supaya yang nggak cabi, tirus, V-shape mereka sebutnya, terus yang punya kantong mata jadi nggak punya kantong mata. Tapi kebanyakan kan ada beberapa orang yang merasa bahwa mengganggu punya kantong mata, nah kayak gitu. Terus kalau filler, nah memang kalau filler sih kebanyakan digunakan untuk
mengisi ruang-ruang yang sudah ada dikasih sama Allah, ditambahin kayak misalnya dagu dilancikin biar kayak bisa pakai paku ya, tajam. Terus apa namanya, hidung itu supaya tambah tinggi gitu kan, ya gitu. Terus sama mata cekung juga bisa diisi sama filler. Terus garis senyum yang sudah dalam juga bisa diisi filler. Nah, secara pengerjaan dia salah, tapi secara bahan dia benar gitu. Nah, itu gimana ya Ustazah? Galau sebenarnya. Kalau saya jujur memang tidak mengerjakan karena ya udahlah ragu gitu. Daripada itu mending saya tinggalkan gitu. Ini curhatan dokter nih, karena memang banyak karena jujur nih Ustazah, dari segi bahan pun kita secara skincare kami itu semua non alkohol. Makanya jadi saking kita takutnya ya gitu kan, karena kalau udah kecuali kalau untuk ini ya injeksi, bukan sanitizer. Memang kan kita pakai alkohol karena itu terbukti efektivitas untuk mematikan bakteri dan virus, apalagi selama corona ini. Tapi kalau dari segi skincare memang kami menghindari alkohol. Makanya mungkin beberapa pasien tuh ada yang nggak sabar bingung gitu kan, dok tonernya mau nggak disemprot di kapas gitu, karena memang toner kami tidak mengandung alkohol gitu, jadi memang disemprot langsung ke wajah gitu. Jadi seselektif itu saya memilih bahan. Nah, makanya setiap ada pertanyaan, dok kalau ngerjain filler jadi kayak pengen belajar tapi kok takut, suami udah melotot gitu kan. Itu gimana Ustaz? Jadi kan ada yang dari secara bahan udah benar, tapi untuk pengerjaan salah, secara bahan dia salah, tapi secara terapi dia bisa membantu mengobatin yang senyumnya miring jadi nggak miring, kan kayak gitu ya. Jadi ini dilematis ya, ibaratnya banyak sekali gitu ya, banyak sekali permintaan pasien yang ingin merawat tubuhnya, dan kita juga masih dilematis bagaimana sih hukumnya dalam Islam. Nah, kalau tadi katakan dari bahan kita harus perhatikan juga. Kemudian ternyata tata caranya juga ya itu tadi tidak boleh merubah. Nah, itu harus diperhatikan. Mungkin dokter yang lebih paham. Kalau filler, tanam benang, botox itu ada arti merubah nggak? Nah, ternyata gitu dalam Islam itu sebenarnya ada dua. Kaidahnya kan tadi tidak boleh merubah yang itu merupakan ciptaannya Allah. Nah, ketika dia sudah aktivitas itu jatuh merubah pada ciptaannya Allah, maka jatuhnya haram. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang misalnya kecelakaan atau mungkin yang memiliki cacat fisik yang itu mengganggu? Misalnya cacat fisik, misalnya dia jarinya lebih, hidungnya kurang satu, misalnya maaf gitu, atau misalnya dia giginya agak monyong, yang itu dia ketika dia ngaji makhorijul hurufnya tidak jelas. Nah, dia mau merubah itu. Hidungnya patah. Iya, hidungnya patah dan seterusnya. Dia ingin memperbaiki itu boleh. Nah, tapi kalau ingin merubah itu karena niatan tadi gitu ya, ibaratnya mengisi supaya virus itu kan apa ya? Ada perbedaan pendapat sebenarnya di kalangan ulama. Tetapi kalau tadi jatuhnya kan yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Kalau itu kan jatuhnya kepada subhat. Subhat itu samar-samar. Ini kayaknya dari bahannya ini boleh sebenarnya, tapi kayak kalau saya ngerjakan boleh nggak ya? Nah, yang seperti itu kan jadi pertanyaan. Kan bukannya itu ada aktivitas merubah yang tadinya ada garis senyumnya, ada kantung matanya, ada kerutannya, kemudian jadi ini. Maka itu lebih ditinggalkan karena bisa jatuhnya kepada keharuman. Maka cari metode-metode lain, mungkin dokter yang lebih paham gitu ya. Kayak tadi kan misalnya dia punya aqua glow, walaupun mungkin nggak seini gitu ya, nggak se ekstrim kalau ditanam benang, filler misalnya gitu. Maka cari yang dia tidak ada aktivitas merubah tapi dia bisa merawat itu gitu ya. Tapi memang butuh waktu ya, Dok ya. Sama tadi misalnya bahannya tidak secanggih, tidak sehebat perubahan drastis ketika dia pakai yang animal gitu ya. Animalnya sudah jelas dari mana sumbernya, sesuatu pasti dari babi dan itu najis dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi saya support lah dokter, ibaratnya suami juga mendukung untuk tidak mengambil hal-hal yang subhat tadi gitu ya, hal-hal yang kita ragu-ragu karena sudah jelas itu bisa jatuh kepada sebuah keharuman, apalagi sudah nyatanya itu kan
jadi yang kena dampak ini, yang kena hukum syara ini bukan hanya saya misalnya, bukan hanya si pasien, tetapi siapa yang melakukan. Itu semua itu nanti dihisab sama Allah kan. Dokternya kena, terapisnya kena gitu ya. Semua orang yang terlibat gitu ya, terlibat dalam proses itu gitu ya, termasuk kliniknya tidak berkah. Kita kan maunya kan klinik gitu ya. Itu adalah sebuah wasilah, sarana kita untuk menuntaskan permasalahan wajah dengan tujuan dicintai Allah, dicintai suami. Ternyata tidak, dengan keberkahan di dalamnya. Misalnya tidak menjaga aurat wanitanya. Dan alhamdulillah di sini saya termasuk pasien di sini gitu ya, bukan promosi, tapi saya memperhatikan sisi itu karena kebetulan juga dokter sahabat saya, jadi tahu dia nggak mungkin pakai bahan skincare yang membahayakan. Kemudian juga kliniknya juga pasti akan diperhatikan dari hal-hal yang bisa masuknya non muhrim di ranahnya yang kita buka aurat gitu ya. Itu harus diperhatikan ketika kita memilih klinik-klinik kecantikan dimanapun, baik itu nanti di Berau. Alhamdulillah karena di Berau sudah ada klinik CHD Rumah Klik, atau mungkin kita keluar kota gitu ya. Carilah klinik yang bisa safe lah untuk kita sebagai seorang muslimah. Jadi